Di antara perintah-perintah Allah itu, yakni wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar adalah sama dengan kritik, dan kritik juga menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa menjelaskan bahwa mengkritik itu adalah berusaha berniat untuk memperbaiki seseorang, bukan dengan berencana memperbaiki seseorang itu kemudian berencana untuk menduduki jabatan tertentu, atau ingin menjelekkan atau ingin menghina orang-orang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wal ma'asi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal perjumpaan, di awal kalimat dalam tausiah ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang paling indah yang kita rasakan pada pagi ini adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling indah bengahnya adalah ketika tabuka mata terjata kitanya mantengna hidupnya, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hikmah ini. Dan sungguh rugi dan celaka bila benar-benar ketika tabuka mata ternyata gitanyo kana dalam siksaan kubur tengah gepoh oleh malaikat karena berbagai macam maksiat yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka wajar dan pantas oleh kita hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah misalnya memberikan nikmat mata, senantiasa kita harus bersyukur, karena tanpa kita sadari barangkali hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mata ini meskipun sering membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, kadang sering
tak baca kitab. Kadang sering takalan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barangkali matanya pun sering takalan yang hana penting, yang hana geyu oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan takalan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Donya uronyo dengan donya to dengan maksud. Dalam diri kita nyo nah maksud. Di sekitar kita nyo juga ada maksud. Maka terkadang maksiat itu kita lakukan tanpa kita sadari. Dengan tamat-mat HP, kita scroll HP, takalan YouTube, takalan TikTok, takalan WhatsApp dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari lewat ke draw itu. Lewat urinang laga, lewat anak gadih laga, yang barangkali kita hana tak sadari. Ruh takalan tiga, cuma pada takalan laga athat pahat mungkin le tapoi waktu datret lamu likut tiga ti. Itu juga dosa yang kita lakukan. Hana tak sadari dengan tua akan karena pakai laga. Maka katua deh, nyan pika dosa. Dosa mata yang kita lakukan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pak bengahnya untuk tak bertaubat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Menancit nikmat gulunyung yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sering dari dakwah. Kita buka YouTube dari dakwah. Lewat dalam grup WhatsApp tadi dakwah dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita juga menyadari hadirin sedang jamaah dimuliakan oleh Allah? Kadang kita juga sering mendengar hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Allah, atau bahkan hal-hal yang disuruh tinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bengahnya gelunyung mentang tuh tadi hana langsung gebi azab di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Nabi lidah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi babah oleh Allah Subhanahu wa taala. Babahnya, lidahnya meskipun sering kabut kadang-kadang, tapi itu worship karena bak mangat. Karena dua pu yang mangat idenya. Dalam tabuh adalah dekun ke go, pegah ke go. Mangat nang. Bak pegah ke go. Menggunjing atau bahkan memfitnah. Kita sering melakukan fitnah, yang fitnah itu mencelakai orang dan juga menjadikan kehidupan sosial kita itu sering tidak baik-baik saja. Itu juga dikarenakan karena ghibah, karena gunjing, karena fitnah yang telah kita lakukan. Tetapi lidah dan babah yang mantang gebida Allah nyoba bengahnya juga mantang gebi kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita yang sering melakukan dosa dengan lidah dan babah yang kalau gebida Allah. Maka marilah hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, untuk senantiasa setiap hari, saban hari senantiasa kita beribadah, bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah, beristighfar dari segala dosa yang telah kita lakukan. Kemudian berikutnya selawat bernada salam. Selawat bermahkotakan salam senantiasa mengalir ke pangkuan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang paling dikagumi oleh seluruh makhluk di atas permukaan bumi ini. Kan hanya kitanya muslimin, kan hanya kitanya kaum muslimin yang mengagumi kehebatan dan keagungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Michael Hurt, peneliti dunia, ahli fisika dan kimia, beliau menulis di dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dalam sejarah peradaban dunia. Gepusapa tertuhdro urung yang paling berpengaruh di dalam sejarah peradaban dunia oleh orientalis barat ini, tetapi menempatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di urutan pertama. Lemboita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena karakter, akhlak dan teladannya sungguh luar biasa. Kepemimpinannya sungguh luar biasa, yang belum ada pemimpin di atas dunia ini yang mampu menandingi kehebatan dan keagungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka calon-calon pemimpin UPI ke depan kita nyokator dengan pilkada harusnya meneladani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat. Karena tidak ada kepemimpinan yang lebih hebat, yang lebih agung, yang lebih luar biasa, yang mampu merubah peradaban manusia, mampu menguasai 2/3 dunia oleh muslim. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehebatan, karena keagungan, karena kemuliaan dan keteladanan yang ditampilkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, selawat dan salam juga kepada seluruh tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang tengah tinggal di dua dan dua di akhir dunia. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim dan tuan UPI yang mulia Masjid Al-Hikmah Junda beserta seluruh dewan masjid dan juga remaja-remaja masjid kisi gampong tuha pakat tuha adat yang ada di dalam gampongnya dan yang ulun tuan pemulia, gure-gure ulun tuan, tunggu yang sudah berhadir, bengah subuh yang mulia rayanya. Hadirin, barangkali hanya siat mentang karena benar kali disampaikan di dewan masjid ceramah ringkas, maka menjadi ceramah ringkas anak ring acut ya kira-kira kapanjang nyon tengku bide, tapi insyaallahan bacut guys. Ulun tuan ingin menyampaikan perihal atau satu topik, satu tema yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat kita Nyauronyo, yakni etika mengkritik dalam pandangan Islam. Kenapa mengambil tema ini? Tema ini sederhana memang, tetapi berdampak besar kalau tidak dilakukan dengan etika yang baik. Uke katanya akan dihadapi pilkada, situasi politik, maka kritik ini dekat sekali dengan situasi politik. Maka ketika situasi politik tidak stabil, terjadi polarisasi di dalam kehidupan politik, maka nyon nanggro katanya tidak akan baik-baik saja. Agama, syariat akan sulit ditegakkan karena negara nanggro sedang dalam gonjang ganjing. Maka salah satu indikasi yang menyebabkan nanggro katanya hanapa juga karena kritik yang tidak dibarengi dengan etika dalam pandangan Islam. Hadirin, di awal marilah sama-sama sampaikan kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antara perintah-perintah Allah itu, yakni wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar adalah sama dengan kritik, dan kritik juga menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa menjelaskan bahwa mengkritik itu adalah berusaha berniat untuk memperbaiki seseorang, bukan dengan berencana memperbaiki seseorang itu kemudian berencana untuk menduduki jabatan tertentu atau ingin menjelekkan atau ingin menghina orang-orang tertentu. Kritik oleh Syekh Salman di dalam bukunya Seni Mengkritik di dalam Pandangan Islam dibagi kepada dua. Kritik yang pertama adalah kritik terhadap diri sendiri, dan kritik yang kedua adalah kritik terhadap orang lain, terhadap kelompok lain, terhadap pihak lain,
termasuk juga kritik terhadap pemerintah yang zalim. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tradisi mengkritik ini sudah berlaku tidak hanya di zaman sekarang. Zamannya, apalagi di negara kita, negara Indonesia, mengkritik itu diatur di dalam undang-undang, diberikan kebebasan berpendapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kita masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Tetapi kritik ini sudah berlaku sejak zaman klasik. Tradisi mengkritik ini sudah berlaku dari zaman Ibnu Taimiyah, bahkan dari zaman Imam Ghazali sudah pernah mengkritik. Hanya saja berbeda cara mengkritik. Ibnu Taimiyah mengkritik dengan cara yang keras, berbeda dengan Imam Ghazali mengkritik dengan tulisan-tulisan dan nasihat-nasihat kepada pemerintah di dalamnya kitab Ihya Ulumuddin dan di dalam tulisan-tulisannya yang lain. Suatu ketika, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Taimiyah mendapatkan seorang Nasrani menghina baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu gubernur menghukum seorang Nasrani ini dengan hukuman yang biasa saja. Tetapi Ibnu Taimiyah mengkritik kebijakan gubernur pada saat itu dengan kritikan yang pedas. Harusnya orang yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihukum mati. Kritikannya pedas dan keras, membantah gubernur. Oleh karena itu, gubernur pada saat itu merasa terganggu dengan kritikan-kritikan dari Ibnu Taimiyah, akhirnya memenjarakan Ibnu Taimiyah. Berbeda dengan Imam Ghazali yang mengkritik, bahkan dimulai dengan mengkritik dirinya sendiri dan mengkritik para ulama sebagai pengawas dari pemerintahan. Beliau mengkritik pemerintah dengan kritikan yang lemah lembut, menggunakan kata-kata yang lembut sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faqulu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Kritiklah, berbicaralah, berdakwahlah qawlan layyina dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, agar mereka sadar ataupun takut. Ayat ini di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim dan juga di dalam tafsir Buya Hamka Al-Azhar, begitu juga di dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa berdakwah, menyeru kepada kebaikan, menyampaikan suatu kritik itu harus dilalui dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut, kata-kata yang lembut, bukan dengan kekerasan. Karena ayat ini seyogianya diperintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun. Karena pada saat itu kita tahu Fir'aun adalah raja yang angkuh, raja yang anggar, raja yang zalim. Tetapi Allah menyuruh Musa dan Harun datang kepada Fir'aun yang nyata sudah zalim, yang nyata sudah angkuh, untuk mengkritik, untuk memberi nasihat dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut, bukan dengan kekasaran. Ini artinya apa, hadirin sidang jamaah diberikan oleh Allah? Kritik dengan lemah lembut lebih efektif dibandingkan dengan kritik yang kasar atau gunjingan ataupun ghibah. Karena kritik yang tidak memberikan solusi adalah ghibah, adalah gunjing. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukunya pilkada. Kritik barangkali itu berkembang di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Calon A hanapah, calon B hanapah.
Kita mengkritik bukan karena ingin memberikan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan, tetapi mengkritik karena emosional. Nah, ini salah. Ini yang bahaya. Kita mengkritik karena emosional. Karena pasangan tertentu yang kita kagumi, pasangan tertentu yang akan kita pilih, yang agung-agungkan, padahal mereka juga salah. Harusnya tentu sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, kritik itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Kita kadang menurun, menyokon i mandum lehop, menyokon ro mandum gop. Yang pah jidrod, gop mandum telah, gop mandum hanapah. Kadang ni kita nyodong ku abih baterai bak dapat bulat-bulat sente, bak kado tanduh gop. Tanduh gop abih baterai tanduh gop. Dua tanduh ro. Wate tanduh ro kami baterai. Nyan kebiasaan yang terjadi bak gedayo. Maka itu salah, tidak boleh dilakukan, dan itu berbahaya untuk kehidupan sosial kita di dalam bermasyarakat. Kritik terhadap pemerintah yang zalim boleh dilakukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara atau teladan di dalam mengkritik. Gimana cara kritik ini? Ini juga berlaku bukan hanya untuk pemerintah, juga berlaku untuk kita dan kepada orang lain. Ketika tanda kritik tidak orang, gimana pernah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau ingin mengkritik pemerintah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka datangilah jabat tangannya dan ajak dia ke tempat yang tertutup. You jabat jaron, you pinah dari tempat orang ramai, you sampaikan. Ketika sudah disampaikan, pemimpin yang hanai dingo atau orang yang tak kritik hanai dingo, maka alhamdulillah kita sudah menyampaikan, tidak ada masalah. Artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita menyampaikan kritik, menasehati orang yang melakukan kesalahan. Didengar, alhamdulillah. Idingo yang kita kritik, idingo yang kita sampaikan, alhamdulillah. Tetapi jika tidak didengar, juga tidak mengapa. Kita sudah melaksanakan nasihat, sudah menyampaikan nasihat kepada orang yang bersalah. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kritik kok, tak koreksi kok, tente benar solusi yang kami. Benar menunggu. Kadang itanya kritik kegai. Tapi hai nyan salah, hai nyan hana betul. Hai kan menan tak pubut. Dibanci home hanan doa hello. Yang koncit mana. Ketika kita berani untuk mengkritik orang, itanya behe tak pegah gop salah, maka harus behe juga untuk kita sampaikan kota yang betul. Menyohan tengku piuh. Piuh sampaikan kesalahan, menyohana tak pegah nyan yang betul. Jadi caranya adalah ketika tanda kritik gop, maka kita harus memiliki pengetahuan yang bagus, harus memiliki ilmu. Upra yang tadi kritik, bahkan tanda punya salah. Kente tanyo karena ilmu, maka tanda punya salah. Menyotanyo hana ilmu, kente hana punya salah. Maka ketika tak pegahnya salah, kita hana ilmu yang sama dengan fitnah hurunnya. Karena tak pegah hatra yang kon. Maka untuk tak kritik gop, untuk tak pegah salah gop, kente tanyo harusnya konsep bak rod, harusnya ide atau gagasan Mbak Rod yang ide dan konsepnya mampu merubah kesalahan urung-urung yang kita kritik. Kemudian hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kritik ini juga harus dibarengi dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Kritiknya harus dibarengi dengan niat. Putra ni tanyo tak kritik urung. Putra ni tanyo untuk memperbaiki kesalahan urung. Apakah kita berniat untuk menjatuhkan orang? Apakah kita berniat untuk memfitnah orang? Atau kita berniat agar perayu-rayu ron, tak kritik urung marayu ron. Gimana cara tak kritik urung marayu ron? Kaya dia menon. Berlesang bahayu ron, begagah ron, tak pegah gop salah ini. Ya mana? Nyan menyonit lagi nyan tak pegah gop salah, berencana untuk perayu ron juga salah di dalam pandangan Islam. Tidak boleh dilakukan. Tetapi kita harus berniat mengkritik orang lain dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki agama Allah,
menjalankan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kritik karena Allah Subhanahu wa taala itu juga boleh. Kemudian yang kedua, kritik itu harus dibarengi dengan keadilan. Adil. Ita nyobek tak kritik orang lain tua tak kritik bro. Itu juga salah. Gaduh tak pegah salah orang lain tetapi tua dengan kesalahan bro. Kita lupa dengan kesalahan sendiri. Maka koreksi terhadap diri sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Salman itu sama dengan introspeksi diri. Bahkan lebih got menyodro golong bere introspeksi droile baru tak kritik. Bermuhasabah diri, beristighfar, memperbaiki diri. Nian baru tak kritik. Kemudian yang terakhir, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita sampaikan segala sesuatu kritikan itu dengan pengajaran yang baik, dengan ilmu pengetahuan dan dengan hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat saja juga dengan cara yang baik. Tak berdebat dulu. Berdiskusi dengan orang lain juga dengan cara yang baik, apalagi mengoreksi atau mengkritik orang lain. Karena bahaya tentu kritiknya. Menyorongnya kritiknya dua boh kita lakukan. Bisa dilakukan dengan mulut, bisa dilakukan dengan jari. Kadang itanya meno karena hana merempok dengan urung, hana mutu. Tertulis bas status atau tertulis bawa WA. Behe dayon. Bahkan sering kita melihat di grup-grup WhatsApp itu ada orang yang berani mengkritik. Atau di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya berani mengkritik. Ugah aju barang kapu, tenak gop aju barang kapu. Ban kai drop ditemu katual kemah. Berdeon. Karena apa kan ketika idrop, ketika idanya yang putra solusi hanampu begah. Karena itulah kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kita juga mengkritik dengan mulut barangkali, dengan babahan. Karena memang babahnya, lidahnya tidak bertulang. Menyogalak bak tamu senda, begah leun Tuhan itu menyogalak bak tamu senda, beta kira hati luka. Artinya lidahnya nunggu gara-gara lidah kadang-kadang gua di ketika ada kegugop. Ketika bak tamayang-bayang ruh tak kegugop. Atau gop ikun kita balik. Hati luka, atau luka dan lain sebagainya. Ya itu disebabkan karena lidah. Maka mengkritik juga seperti itu. Hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian lewat 25 menit. Dari beberapa paparan yang Tuan sampaikan, maka dapatlah kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah marilah sama-sama hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih hak kepada kitanya untuk mengkritik karena kritik itu bagian daripada nasihat. Para ulama-ulama kitanya dari dulu sampai sekarang juga sering kali melakukan atau menyebarkan nasihat-nasihat kepada kita. Nasihat-nasihat itu adalah kritikan kepada kita semua agar kita mampu memperbaiki diri. Dan salah satu contoh ulama yang ketika mengkritik, menyampaikan nasihat penuh dengan kelembutan adalah yang padit-padit uro yang kau ikut kan dicok oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita patut bersedih hadirin sidang jamaah. Ayah sub, tusub, ayah sub jenib. Kita yang tepu, kita yang sadari bersama. Beliau adalah salah satu ulama karismatik Aceh. Ulama moderat, ulama yang penuh dengan kelembutan. Kita yang dinga ceramah buatnya, kita yang dinga dakwah buatnya, kita yang dinga nasihat-nasihat ayah sub. Sungguh dipenuhi dengan kelembutan-kelembutan. Inilah salah satu contoh, salah satu teladan yang patut kita teladani hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana cara tusuk menyampaikan nasihat, bagaimana cara tusuk menyampaikan kritikan, dipenuhi dengan kelembutan. Maka efeknya sungguh luar biasa hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka ketika beliau meninggalkan kita semua, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu rahasia apa yang ada di depan ini. Rahasia apa yang ternyata disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat, mengambil kembali ayahanda kita bersama, guru rohani kita bersama, ayah sub. Maka mari sama-sama kita berdoa, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, Allah juga mengirim
tokoh-tokoh lainnya, ulama-ulama lainnya yang sekaliber dengan Ayah Sub, yang mampu menyejukkan umat, mampu menyejukkan kita semua dengan gagasan-gagasan beliau, dengan fatwa-fatwa beliau, dengan nasihat-nasihat beliau. Sungguh banyak sekali nasihat-nasihat beliau yang di dalamnya dipenuhi dengan kelembutan, maka efeknya juga sudah sangat luar biasa. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah yang dapat ulun sampaikan, lebih dan kurang ulun lagi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.